pengelolaan hutan atau KPH merupakan sebuah kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pemanfaatan hutan yang lestari dengan konsep pengelolaan hutan pada tingkat tapak. Dalam rencana strategis Kementerian Kehutanan 2010 sampai 2014, target 600 KPH dapat ditetapkan hingga akhir 2014 dan sejumlah 120 KPH dapat beroperasi pada tahun 2014. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk merealisasikan target tersebut. Upaya percepatan pembangunan KPH dilakukan melalui penetapan wilayah KPH model fasilitas KPH model berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang dan pembentukan Sekretariat Nasional Pembangunan KPH. Kebijakan pembangunan KPH yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan berlaku seragam untuk semua kondisi. Terkait dengan penyusunan tipologi, Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan pada tahun 2007 telah membuat tipologi kabupaten sehubungan dengan implementasi desentralisasi kehutanan. Tipologi kabupaten disusun untuk memberikan informasi tentang potensi sumber daya hutan kabupaten dan risiko ancaman terhadap pengelolaan sumber daya hutan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pengelola KPH terhadap konsep KPH, tupoksi KPH, dan pengelolaan tingkat tapak menunjukkan nilai yang relatif tidak jauh berbeda. Berturut-turut 57,5%, 63,8%, dan 77,5%. Adapun keseluruhan rata-rata pemahaman pengelola KPH terhadap konsep KPH, tupoksi KPH, dan pengelolaan tingkat tapak mencapai 66,2%. Hal ini berarti bahwa pemahaman pengelola KPH terkait dengan KPH belum seutuhnya tepat karena sosialisasi KPH belum dilaksanakan secara menyeluruh. Tingkat pemahaman pengelola KPH tentang KPH seperti tupoksi KPH serta kewenangan KPH belum merata di antara kepala KPH, kepala subbagian atau kasubag, tata usaha atau TU, dan kepala seksi lainnya. Hal ini dapat dipahami bahwa kesempatan terbesar untuk memperoleh informasi mengenai KPH memang terdapat di kepala KPH, yang sebagian besar telah diikuti pelatihan calon kepala KPH yang diadakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat Kehutanan. Di samping itu, biasanya kepala KPH yang seringkali menghadiri loka karya terkait KPH. Komitmen daerah dalam alokasi anggaran secara umum masih dalam kategori hanya sebagian kecil anggaran yang disediakan pemerintah daerah atau Pemda untuk pembangunan KPH. Apabila dibandingkan dengan anggaran SKPD Dinas Kehutanan, alokasi anggaran KPH hanya mencapai 1% dari anggaran SKPD. Secara umum, Pemda memang memiliki keterbatasan dalam penyediaan SDM untuk KPH. Pemda tidak mempunyai kewenangan untuk perekrutan SDM karena kewenangan tersebut terletak pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Meski demikian, Pemda dapat mengajukan kebutuhan SDM ke pemerintah pusat. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi antara Pemda, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam penyediaan SDM bagi KPH. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang selama ini berlangsung dapat memberikan sebuah indikasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Selama ini, pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan melalui beberapa program seperti hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, dan hutan desa. Semakin banyak masyarakat yang dilibatkan dalam program-program tersebut, semakin tinggi nilai partisipasinya.
hasil perhitungan, nilai kriteria partisipasi pihak untuk setiap KPH. Kriteria potensi usaha meliputi potensi kawasan hutan yang dikelola oleh KPH, potensi produk hasil hutan dan jasa hutan, serta konflik dan pengendalian terhadap konflik. Dalam kebijakannya, KPH mempunyai peluang untuk dapat mengelola kawasan hutan di wilayah hutan tertentu yang tidak ada izin-izin pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan oleh pihak lain. Potensi produk hasil hutan diantaranya berupa hasil hutan kayu dan hasil hutanan kayu. Adapun hasil hutan berupa air dan lingkungan yang potensial untuk dapat dikelola dalam skema bisnis. Penilaian untuk potensi produk hasil hutan dan jasa hutan terkait pula dengan pemasaran produk hasil hutan dan jasa hutan yang sekaligus untuk keberlangsungan usaha yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil penilaian dengan skala Likert terhadap kriteria karakteristik pengelola KPH, partisipasi para pihak dan potensi usaha diperoleh tipologi KPH dengan kategori tipe A, tipe B, dan tipe C dengan nilai indeks masing-masing berturut-turut adalah 3,66 sampai 5, 2,33 sampai 3,66, dan 1 sampai 2,33. KPH tipe A berkarakteristik pemahaman konsep KPH baik, SDM cukup, dan capable, dukungan para pihak tinggi, dan potensi usaha baik. KPH tipe B berkarakteristik pemahaman konsep KPH sedang, jumlah dan kapabilitas SDM tersedia tapi belum cukup, dukungan para pihak sedang, dan potensi usaha sedang. KPH tipe C berkarakteristik pemahaman konsep KPH kurang, jumlah dan kapasitas SDM belum cukup, dukungan para pihak kurang, dan potensi usaha kurang. Strategi pengembangan KPH tipe A adalah khusus untuk kelangsungan usaha, perlu menjaga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan penyempurnaan peraturan dan mendukung kemandirian KPH. Strategi pengembangan KPH tipe B adalah sosialisasi KPH masih tetap perlu dilakukan khususnya pada para pihak lainnya untuk meningkatkan komitmen Pemda agar mendukung KPH secara utuh. Strategi KPH tipe C adalah sosialisasi KPH terus dilakukan agar menumbuhkan komitmen Pemda dalam pembangunan KPH dan mengidentifikasi potensi usaha dengan SDH di wilayah. Demikianlah hasil dari jurnal yang telah saya analisis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa.